Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh datang kepada Tuhan, meninggikan namanya, mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan beri. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Apapun yang kita perbuat tak akan pernah bisa membalas kesetiaannya. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, sebab hari ini ya Tuhan kami masih boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya di dalam segala situasi ada rencana Tuhan yang indah jauh daripada apa yang kami dapat pikirkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Haleluya. Sungguh kami tak dapat pergi ya Tuhan menjauh daripada-Mu. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Haleluya.
katakan, begitu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami dari setiap kutuk dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa agar kami dapat kembali kepadamu, kami dapat bersekutu kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau sudah menyelamatkan kami, maka kami diberikan kuasa agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, mampu menjalani setiap hari-hari kami sesuai dengan apa yang sudah Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya kami beserta jemaat yang sedang beribadah di rumah ada di dalam tangan kuat perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih lagi memuji dan muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Kita boleh bersuka cita, kita dapat beribadah bersama-sama. Meskipun kita berbeda tempat, namun kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah mempersatukan setiap hati kita memuji dan mengagungkan nama-Nya. Kita diberikan kuasa untuk setiap hari melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan, ku diberikan kuasa. Amin. Amin, haleluya. Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap kita agar kita mampu menjalani hari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Sama-sama katakan pujian ini. Diberikan kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus menang. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak mengatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa
bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala pujian. Terpujilah Engkau Raja segala pujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkan setiap kita. Setiap hari kita perlu bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Terpujilah Tuhan oleh karena begitu besar kasih setianya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajarkan penuhkan aku, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kuat dan suatu kemuliaan. Haleluya. Satu hati, kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dunia sedang digoncangkan,
oleh berbagai hal, peristiwa, musibah. Namun kita percaya Tuhan sekali-sekali tidak pernah gagal. Dia selalu merencanakan yang terbaik untuk setiap kita. Bahkan di dalam setiap peristiwa, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, agar Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar daripada apa yang kami dapat pikirkan. Mampu dan sanggup menguasai, menuntaskan, menyelesaikan segala problematika yang terjadi dalam dunia ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa hanya kasih-Mu lah ya Tuhan yang sanggup mengubah kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah keluarga kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah kota kami ya Tuhan. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah bangsa kami Indonesia. Hanya kasih-Mu yang sanggup dan mengembalikan seluruh dunia ini Tuhan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami ya Tuhan hati-Mu, agar kami mampu Tuhan berdoa kepada-Mu, berseru kepada-Mu tentang diri kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami, serta dunia ini ya Tuhan Yesus. Sungguh kami ya Tuhan tidak sanggup berbuat apa-apa lagi ya Tuhan Yesus. Sungguh kekuatan manusia terbatas, namun kasih-Mu lah ya Tuhan yang sanggup menolong kami, memulihkan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa.
pertolongan kami ya Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Kami berserah ya Tuhan kepada-Mu. Sungguh ku berserah. Kami percaya ya Tuhan akan janji-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Meskipun tidak ada di dalam satu ruangan, satu gedung, saya percaya Bapak Ibu yang menikmati ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah agungkan namanya, dan tiba saatnya kita akan duduk diam, buka hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengar, yang menikmati ibadah ini. Aku percaya tangan kuasa Allah selalu ada menyertai kami. Dan aku percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar ibadah ini. Kasih anugerah dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Tiba saatnya kami akan duduk diam dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, dan kami semua yang mendengarkan. Berkat dari surga disediakan, kekuatan dari Allah Tuhan berikan bagi kami. Telinga seorang murid, hati seorang hamba, Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sidang jemaat yang terkasih, mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan kembali, masih diberi nafas kehidupan. Kita melihat hari-hari ini betapa virus COVID-19 itu, corona itu, sangat menekan bangsa kita, sangat menekan kota kita. Dan saya sebagai gembala jemaat mengharapkan kepada seluruh sidang jemaat untuk mengikuti dan mematuhi anjuran pemerintah. Ya, untuk stay at home, don't go anywhere. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dengar baik-baik, di rumah saja. Jangan kemana-mana, ya, anjuran pemerintah karena sudah banyak yang menjadi korban. Kita mau putus rantai penyebaran virus ini dengan tetap ada di rumah. Ya,
menanggapi situasi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di masa-masa seperti ini? Selain kita mengikuti anjuran dan mematuhi anjuran pemerintah, ya kita melihat dampaknya begitu luar biasa, ya dampak dari virus corona ini. Dampak kesehatan yang kita lihat hari-hari ini, betapa perilaku masyarakat sekarang sudah mengalami perubahan. Kita diharuskan kemana-mana pakai masker untuk tidak menularkan dan tidak tertular. Terus harus cuci tangan sekarang kemana-mana, bawa hand sanitizer, dicuci tangannya, dibersihkan, ya apa itu pokoknya yang untuk itu ya disemprot tangannya untuk kebersihan, ya cuci tangan berkali-kali. Semua sekarang sadar akan kebersihan. Itu perilaku masyarakat hari-hari ini. Kita dituntut perilaku sosial, ya. Kita untuk sementara ini dilarang jabat tangan. Kita cukup seperti ini. Ya. Untuk memutus rantai atau penyebaran virus ini, kita lakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Dan efek bukan hanya efek kesehatan, tapi efek yang terjadi dengan kondisi ekonomi kota dan bangsa kita. Kita lihat banyak perusahaan yang merumahkan atau bahkan mem-PHK karyawannya. Sehingga banyak orang yang hari-hari ini tidak bisa bekerja dan kehilangan mata pencaharian mereka. Dan saya berdoa, jikalau ada jemaat yang mengalami PHK atau engkau dirumahkan karena tempat pekerjaanmu tidak bisa lagi menampung engkau kehilangan mata pencaharian. Mari hari ini ada yang perlu kita sama-sama lakukan. Kita tetap berharap kepada Tuhan sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang bingung, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan sudah tidak ada, tanggung jawabnya semakin berat, bapak-bapak. Hari-hari ini mungkin engkau bingung. Ibu-ibu hari ini mungkin engkau bingung. Ketersediaan beras sedang menipis, keuangan sedang menipis. Sedangkan sumber penghasilan sudah tidak ada lagi. Saya melihat di Facebook ada seorang wanita yang punya 2 anak dan suaminya sudah meninggal. Bagaimana dia berjuang keras. Dan bagaimana dia harus berjuang keras di tengah kondisi seperti ini. Sepi katanya. Tapi dia melihat ada pertolongan dari yang maha kuasa. Dari Allah yang menolong dan memelihara mereka. Jemaat yang terkasih. Apa kondisimu hari ini? Apa yang terjadi dengan pekerjaanmu? Apa yang terjadi dengan keluargamu? Saya pastikan, jikalau engkau ada di dalam hadirat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Dan pagi ini, kita akan sama-sama belajar dari seorang leadership yang luar biasa, seorang gembala sidang yang luar biasa, yang patut kita teladani, yang patut kita contoh di masa-masa krisis, di masa-masa penderitaannya. Pribadi ini, gembala sidang ini, penginjil ini adalah pribadi yang luar biasa yang menulis banyak Alkitab di Perjanjian Baru. Dia bernama Paulus. Dia perintis jemaat. Dan kita akan lihat, kita akan baca di dalam Filipi 4. Mari siapkan Alkitabmu. Kita akan baca bersama-sama Filipi 4. Ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat-nasihat terakhir. Nasihat terakhir yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Sudah ketemu semua? Mari kita akan baca. Eudokia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens
dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, dari Paulus, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus menasehati jemaat yang ada di Filipi. Padahal Paulus kita tahu kitab ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara. Seorang yang harusnya dikasihani. Seorang yang menderita karena terbelenggu. Seorang yang tidak mengalami kebebasan, tapi pribadi itu, Paulus itu ada Kristus di dalamnya, sehingga dia tetap menjadi seorang leadership pemimpin yang luar biasa. Dia tidak butuh belas kasihan meskipun dia ada dalam penjara, tetapi dia mengatakan di masa-masa Kristus dia menasehati jemaat yang ada di Filipi. Mereka ketakutan karena pemimpin mereka ada di dalam penjara. Dan mereka sendiri bingung apa yang akan mereka lakukan. Mereka puji dan keadaan mereka. Maka Paulus menulis surat ini supaya jemaat tidak takut, tidak khawatir. Yang pertama yang disarankan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ketika mereka mengalami ketakutan di masa krisis. Ketika kehilangan pemimpin karena pemimpinnya ada di dalam penjara. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang pertama, untuk menghadapi masa krisis yang perlu kita lakukan adalah sehati, sefikir, dan bertolong-tolonglah. Ya, untuk menghadapi virus, menghadapi situasi zaman seperti ini, situasi ekonomi seperti ini. Saya mau katakan jemaat, keluarga, bapak dan ibu harus sepakat, bapak dan ibu harus sehati, sepikir, dibutuhkan keterbukaan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat sehati sepikir. Untuk menghadapi badai hidup ini yang pertama adalah kita harus sehati dan sepikir atau sepakat. Pertama sepakat dengan Tuhan. Setuju bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Yang kedua sepakat atau sehati sepikir dengan pemerintah. Kita mengikuti anjuran pemerintah. Apa saja saran pemerintah. Apa himbauan pemerintah. Kita taati itu semua. Karena saya yakin keputusan pemerintah itu adalah yang terbaik buat bangsa dan kota kita. Sehati sepikir. Di ayat yang kedua, Eudia kunasehati, Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Kenapa kok sehati sepikir di dalam Tuhan? Karena hari-hari ini juga banyak orang yang bingung, orang yang khawatir, orang yang mengalami masalah, mereka sehati, sepikir, sepakat untuk melakukan kejahatan. Hari ini kita melihat berita-berita di media sosial. Berita-berita saya terima di WA dari grup. Ya, bagaimana jambret, bagaimana pencuri, bagaimana kejahatan. Hari ini grafiknya naik. Bisa dipahami karena apa? Orang bingung, orang takut, orang khawatir. Karena mereka kehilangan pekerjaan mereka. Dan kita harus sepakat. Keluarga harus sepakat. Berdoa. Sepakat dengan Tuhan. Minta Tuhan
minta petunjuk Tuhan apa yang harus lakukan. Kita terus berusaha. Ini waktunya untuk kita mengeksplor diri lebih lagi. Apa yang bisa aku lakukan di situasi seperti ini. Ya, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Sehati, sepikir, dan bertolong, tolonglah. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Mari jika engkau melihat hari ini ada tetanggamu, ada saudaramu, ada teman, ada sahabatmu. Ya, mereka yang hari ini engkau melihat mereka susah, mereka kehilangan pekerjaan mereka bingung. Ayo samperin mereka. Katakan kepada mereka apa yang bisa aku lakukan untuk engkau. Jika engkau ada berkat, berkati mereka. Ini saatnya gereja mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia. Ini saatnya. Anak-anak Tuhan menyampaikan kasih Kristus kepada sesama kita. Jangan hanya pinter dengar, jangan hanya pinter memahami dan mengerti. Tapi ini saatnya engkau menolong mereka. Sebab Paulus berkata, engkau harus sehati sepikir dan bertolong-tolonglah. Dia menasihati Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah jemaat, kuatkan jemaat. Engkau yang kuat, engkau menguatkan yang lemah. Engkau yang diberkati, engkau memberkati mereka yang membutuhkan. Ini yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh gereja. Puji Tuhan gereja kita. Pasca kemarin kita adakan aksi sosial sebagai wujud kepedulian kepada lingkungan. Ya, sembako, masker. Ya, sudah kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Ini saatnya gereja menjadi jawaban bagi lingkungan. Ini saatnya jemaat menjadi berkat bagi tetanggamu, bagi saudaramu. Ya, sehati sepikir artinya sepakat bersama-sama di dalam Tuhan untuk memberkati orang lain, menolong orang lain. Ini saatnya kita menyatakan kasih Kristus. Sepakat untuk menolong, sepakat untuk memberkati. Gereja memberkati mereka yang lemah. Gereja ini ada untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Ayo jemaat, mari apa yang kita bisa lakukan untuk kota kita, untuk lingkungan kita. Kita mau lakukan. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menolong orang lain yang membutuhkan. Di masa-masa krisis seperti ini, diperlukan sepakat, diperlukan sehati sepikir. Engkau bicara keterbukaan dengan suami istrimu, apa-apa yang perlu kita lakukan, bagaimana anak kita berlutut kepada Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Dan mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, menghadapi masa krisis ini, selain sehati sepikir, selain bertolong-tolong, yang kedua adalah bersukacitalah dan tetap berbuat baik. Wow. Banyak orang hari-hari ini kehilangan sukacita. Banyak orang hari-hari ini dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan saja. Ya, mereka sangat takut, mereka sangat gentar dengan kondisi seperti ini. Sangat-sangat bisa dipahami. Tetapi Paulus, dia yang ada di dalam penjara, dia tidak mengasihani diri sendiri. Dia tidak ngerundel dengan kondisinya. Dia tidak menggerutu. Dia bisa saja berkata, aku enggak layak ada di tempat ini karena aku lakukan kebenaran. Tetapi tidak seperti itu. Karena di dalam dirinya ada kasih Kristus. Ada kemuliaan Allah. Saya mau katakan, pribadi yang dewasa rohani. Pribadi yang dewasa rohani dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dia beda dengan yang lain. Dia tetap bersukacita di masa krisis. Karena pengharapannya bukan pada pekerjaan, pengharapannya bukan pada manusia, tapi pengharapannya ada di dalam Tuhan. Maka sungguh Filipi ini kitab yang luar biasa. Ya, Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi segala-galanya dia mau persembahkan buat Tuhan. Bersukacitalah dan tetap berbuat baik. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lihat, bersukacita di dalam Tuhan. Yang membuat kita mampu bersukacita di masa-masa krisis hanya Kristus. Keadaan boleh tidak berubah, situasi tetap sama.
Tapi ketika Kristus ada di dalam hatimu, saya mau katakan, hatimu yang beda meskipun situasi enggak berbeda. Engkau tenang, engkau kuat menghadapi masa krisis. Engkau tidak bersukacita. Di dalam Tuhan, itu perkataan Paulus. Sebab dia bukan hanya ngomong tapi dia mengalami. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, betapa ditekankan untuk tetap bersukacita. Tidak menggerutu. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yuk, jemaat yang terkasih, tetaplah bersukacita. Jangan gerundel, jangan nyalakan keadaan, jangan nyalakan teman, nyalakan suami, istri atau siapapun. Sangat mudah ketika kita mengalami kesusahan, sangat mudah ketika mengalami krisis. Kita nyalakan orang lain. Tapi ini saatnya kita introspeksi dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Mendekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini bangunlah mesbah keluarga. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetap bersyukur. Ya, bersukacita dan bersyukur itu akan memampukan kita melihat kesempatan dan terobosan di tengah situasi yang sulit. Dengar baik-baik. Buka telingamu, saya mau katakan sekali lagi. Ketika engkau tetap bersukacita, ketika mulutmu mampu bersyukur, saya mau katakan engkau akan mampu melihat terobosan, engkau akan mampu melihat kesempatan. Dan engkau mampu melakukan inovasi-inovasi di tengah situasi-situasi yang sulit. Sebab Tuhan menyertai engkau, ada damai di dalamnya. Paling tidak dengan bersukacita dan bersyukur dalam diri kita akan timbul perasaan tenang. Karena kita yakin ada pemeliharaan Tuhan. Pemazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku. Saya mengatakan Bapak Ibu yang terkasih, ini saatnya jangan jadikan Tuhan Yesus hanya juru selamat. Dengar baik-baik. Ini saatnya engkau membuka pikiranmu. Jangan hanya jadikan dia juru selamat, tapi jadikan dia gembala. Gembala itu apa? Dia gembala yang bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Terus kita gembala yang agung. Dan kita menjadi domba-dombanya. Dia akan membawa apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan kita. Domba itu ditaruh di padang rumput yang hijau. Ada ketersediaan makanan, ada kecukupan di dalam Tuhan. Maka di masa-masa krisis ini, saya mau katakan tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Maka kita akan mampu sehati sepikir dengan suami, dengan istri untuk kita melakukan yang terbaik dan saling menolong, bertolong-tolonglah. Yang kedua, kita dimampukan bersukacita dan kita dimampukan untuk berbuat baik. Banyak alasan ketika masa krisis untuk kita tidak melakukan kebaikan. Bagaimana saya mau memberi, bagaimana saya menolong, wong saya sendiri perlu ditolong. Bukankah itu yang terjadi dengan diri kita? Tapi pesan Tuhan pagi ini, dengar baik-baik. Bersukacitalah. Dan biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Itu pesan Tuhan. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik di tengah situasi yang sulit. Mari, ini saatnya kita saling bertolong-tolong dan terus berbuat baik. Saya melihat di media sosial, saya baca pidato Bapak Jokowi. Dia mengatakan seperti ini, bantuan yang diberikan pemerintah seringkali tidak sampai kepada sasaran. Yang diberikan sampai ke RT RW seringkali itu tidak tepat sasaran. Ya, kadang orang yang membutuhkan tidak diberi karena alasan tidak ada data. Dan Pak Jokowi mengatakan, kalau engkau melihat itu, kalau Bapak Ibu melihat itu, paling tidak laporlah. Yang pertama. Kedua, selain lapor kepada pihak yang berwenang, yang kedua adalah kalau engkau melihat itu perlu ditolong segera,
Maka jikalau engkau ada berkat, jikalau engkau enggak mampu, engkau bisa sepakat dengan saudaramu yang lain, dengan tetanggamu, engkau bisa menolong mereka. Wow, luar biasa. Ayo, jangan berpangku tangan dan hanya bisa menengadahkan tangan. Mari ini saatnya jemaat Tuhan. Kita menabur. Pak Teguh, bagaimana saya menabur di tengah kondisi krisis seperti ini? Bagaimana saya membantu, saya sendiri perlu dibantu. Tuhan katakan, bersukacitalah dan tetaplah berbuat baik. Ini saatnya kita mendemonstrasikan kasih Allah. Saya yakin terlalu mudah untuk Tuhan memberkati engkau. Terlalu mudah Tuhan untuk mengangkat engkau. Percaya saja. Hari ini saya mau katakan, kita sama-sama belajar percaya. Kedua, kita belajar setuju dengan rencana Allah buat hidup kita. Saya menantang Bapak Ibu yang terkasih yang dengar firman Tuhan ini. Mari tetap bersukacita, tetap berbuat baik. Kita sehati sepikir dan saling tolong menolong. Yang ketiga, apa pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi di tengah masa-masa krisis itu? Jangan khawatir. Wow. Khawatir dan takut adalah saudara kembar. Khawatir dan takut itu adalah saudara kembar yang tidak usah diundang, kalau datang pasti bareng. Bro, dengar baik-baik. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memelihara engkau. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam Tuhan kita buang segala kekhawatiran, karena kekhawatiran yang berlebihan akan membunuhmu. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Dengar baik-baik, Dia memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak alasan hari-hari ini untuk kita khawatir tentang masa depan kita. Banyak alasan untuk hari-hari ini kita khawatir. Apa yang kita makan? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana studi anakku? Bagaimana terus. Tapi putus itu dan katakan, Tuhan, aku tahu rencanamu itu yang terbaik bagiku. Ajar aku setuju. Di masa krisis Tuhan pasti menolong aku. Jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus berfirman, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, dengar baik-baik, siapakah di antara kita karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh, kekhawatiran itu membuat kita malas. Kekhawatiran itu membuat kita banyak alasan. Kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka buanglah kekhawatiran itu. Dan Tuhan pasti menolong engkau. Kekhawatiran yang berlebihan akan membunuhmu secara pelan-pelan. Kekhawatiran membuat engkau, dengar baik-baik, kekhawatiran akan membuat kita tidak produktif. Ya, karena banyak alasan sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Kekhawatiran yang berlebihan akan membunuhmu pelan-pelan. Belum apa-apa takut tidak bisa. Belum apa-apa takut gagal. Belum apa-apa takut jatuh. Wow. Ketakutan itu perlu kita singkirkan. Hari ini katakan dengan iman, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Aku tidak khawatir, aku tidak takut. Aku tetap bersukacita. Aku tetap bersyukur. Aku tidak khawatir, sedikit pun aku buang kekhawatiran. Dan aku akan melihat tangan Tuhan yang dahsyat menolong dan memegang hidupku. Saya mau katakan kepada anak-anak kaum muda, pada jemaat Ebenezer, ini saatnya engkau berkreasi.
Ini saatnya Tuhan berinovasi dalam pekerjaan. Saya melihat bisnis online sekarang ramai. Saya melihat anak-anak Tuhan mulai jualan makanan. Mereka berusaha, saya yakin masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada pemeliharaan Tuhan. Ya, seorang ojek online perempuan, dia berkata, sudah sehari dia tidak dapat order dan dia hanya memberi makan roti 2000-an untuk anaknya. Ketika dia dapat order untuk beli makanan, maka dia sampai kepada resto yang dia tuju, ternyata restonya tutup, maka dia telepon, maaf Bu, restonya tutup. Betapa dia mengharapkan hasil dari GoFood itu. Tapi restonya tutup, maka dikatakan ya enggak apa-apa. Dia pulang sambil menangis karena dia tidak bisa membawa uang. Dia bingung bagaimana anaknya sehari cuma dikasih, anaknya 2 tadi dikasih roti yang harganya 2000-an. Anaknya pasti lapar. Tetapi ketika dia ada di rumah, dia lihat ada transferan masuk 100.000. Di telepon sama dia, loh ini bukankah ibu yang mengcancel tadi karena restonya tutup? Ibu driver ojol perempuan ini terus telepon kepada ibu tadi yang pesan makanan. Bu, kenapa ibu transfer, bukankah tadi tidak jadi Bu? Apa yang dikatakan oleh ibu tadi? Berkat untuk mbaknya katanya. Wow, masih ada jalan. Ibu ini menangis dan dia berkata ada pemeliharaan Tuhan untuk anak-anaknya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memelihara hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pegang masa depanmu. Mungkin bisnismu hari ini, mungkin pekerjaanmu hari ini mengalami kemerosotan. Atau mungkin sama sekali tidak bisa jalan. Tapi yakinlah, badai pasti berlalu. Tuhan sanggup menolong kita. Bagaimana cara kita untuk tetap bersyukur, tetap bersuka cita baik? Bagaimana kita mampu lakukan 4 hal tadi? Yang pertama, ya, sehati sepikir. Bagaimana kita bisa sehati sepikir? Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita? Bagaimana kita tidak khawatir? Caranya adalah menginstal atau merefresh pikiran kita, pola pikir kita atau mindset kita ubah. Bagaimana mengubahnya? Paulus memberikan itu, rumusnya itu, memberikan stimulus itu kepada kita. Lihat Filipi 4 ayat 8, ini kuncinya untuk kita tetap bersuka cita, tetap bersyukur, untuk kita kuat menghadapi masa krisis, untuk kita mampu terus berbuat baik. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Wow, dahsyat. Dimulai dari pikiran. Apa yang engkau pikirkan, apa yang masuk dalam pikiranmu, itu yang akan mengubah hidupmu. Di tengah krisis, jika engkau mampu melakukan apa yang dipikirkan Paulus, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Saya mau katakan, tegaskan lagi, bukan hanya dipikirkan, tapi aplikasikan itu dengan perbuatanmu. Maka Allah sumber berkat akan memampukan engkau menghadapi masa krisis. Dan ayat 9 yang terakhir, Filipi 4 ayat 9 saya bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Hei, hari-hari ini banyak orang pintar dengar, pintar melihat, pintar memahami, tetapi dia tidak mau melakukan. Lakukanlah itu. Apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Betapa Paulus pribadi yang luar biasa. Dia mampu menjadi teladan. Mari
Dimulai dari pikiran kita. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah khawatir. Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari ke depan yang tentunya tidak menjadi mudah. Tapi yakinlah, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Minta Tuhan menuntun kita supaya kita mampu bersyukur. Kita tetap bersukacita. Kita mampu berbuat baik dan tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Sebab Allah sumber damai sejahtera memelihara hati dan pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa buat kota kita. Kiranya belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa, atas kota kita. Sehingga virus yang menekan ini, wabah yang sungguh berdampak luar biasa ini segera diangkat oleh kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari satukan hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Sungguh belas kasihan-Mu ada bagi bangsa kami. Sungguh belas kasihan-Mu ada bagi kota kami Tuhan. Pagi ini kami mengangkat tangan, mohon berkat Allah dicurahkan atas bangsa kami. Berkat Allah dicurahkan atas kota kami Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden bersama wakilnya, bersama jajaran menterinya, bersama orang-orang yang berkompeten Tuhan. Mereka yang ada di garis depan, berjuang Tuhan secara luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami, atas kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Memberi hikmat kepada mereka sehingga keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil itu adalah yang terbaik untuk bangsa kami, yang terbaik untuk kota kami Tuhan. Mari Tuhan, mohon belas kasihan-Mu atas kota kami. Mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Lepaskan bangsa kami dari virus ini. Angkat virus ini dari kota kami Tuhan. Dan turunlah pemulihan-Mu atas kota dan negeri kami Tuhan. Hamba-Mu teringat untuk mereka yang hari ini mengalami PHK. Mereka yang dirumahkan karena perusahaannya bangkrut. Karena perusahaannya tidak bisa beroperasi. Karena pengaruh virus ini Tuhan. Hamba memberkati mereka yang hari ini khawatir. Hari ini takut. Hari ini mengalami kekhawatiran. Karena mereka bingung apa yang akan mereka makan. Mereka yang hidup susah. Tolong mereka Tuhan. Berkati mereka seperti Tuhan juga memberkati kami pagi ini. Hamba mohonkan belas kasihan-Mu atas mereka. Tuhan memberkati Tuhan gereja-gereja-Mu. Ini saatnya kami menyatakan kebesaran Tuhan. Ini saatnya kami menyatakan kasih Allah kepada mereka. Biar kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mampu menolong mereka. Berkati seluruh pendeta hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Malang. Biar kami bersehati bergandengan tangan. Melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Lepaskan kota kami, lepaskan bangsa kami. Dan pulihkan negeri kami. Berkati mereka yang hari-hari ini bingung dengan keberadaannya. Tolong mereka Tuhan. Panti asuhan, rumah sakit Tuhan menolong. Memberkati para dokter, memberkati para perawat, memberkati tim medis. Mereka yang ada di garis depan, mereka yang beresiko untuk terpapar virus ini. Sudah banyak mereka yang meninggal Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu atas mereka. Memberi kekuatan kepada tim medis perawat. Kiranya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. APD, Tuhan, alat pengaman diri Tuhan. Obat-obatan, semua yang dibutuhkan oleh setiap rumah sakit Tuhan menolong dan menyediakan itu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, gerakkan hati hamba-hamba-Mu. Mereka yang
mampu Tuhan untuk mereka mampu menyumbangkan itu. Belas kasihan Tuhan ada buat kota dan negeri kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga memberkati jemaat-Mu Ebenezer. Kiranya kami semakin bersehati meskipun kami tidak ada di dalam satu gedung. Kami percaya hari ini kami yang mendengar doa ini, hari ini kami yang menikmati ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas